Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kita tidak menyangka-nyangka ternyata kita memasuki PJJ kembali. Namun meskipun PJJ kita tidak perlu khawatir karena ketika kita selalu menjaga kesehatan, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, pertemuan bahasa Indonesia kali ini, karena kemarin sudah membahas mengenai teks persuasi, maka dari itu hari ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan juga buku non fiksi. Oke, nah ini menarik ya, kita membahas mengenai buku fiksi dan juga buku non fiksi yang sebenarnya tidak terlalu asing untuk kita semuanya, karena kebetulan sekali sekolah kita itu adalah sekolah yang sedang menggembar-gembarkan mengenai literasi, maka tidak asing dalam hal mengenai buku. Karena yang jelas kalau kita belajar mengenai buku fiksi dan juga buku non fiksi, kita akan berbicara dua sisi, yaitu ada dua sisi. Nah, dua sisi ini gimana? Jadi dalam dua sisi ini itu ya, kita akan membahas mengenai karya sastra dan juga mengenai bahasa ya. Jadi ada yang membahas mengenai sastra dan juga ada yang membahas mengenai bahasa. Nah, buku fiksi dan juga buku non fiksi. Oke, kita akan mencoba untuk belajar mengenai buku fiksi. Nah, buku fiksi ya, dalam pengertiannya banyak sekali pengertian yang bisa kalian cari ya, baik itu di internet, di buku maupun dimanapun. Nah, buku non fiksi adalah karya ya, jelas yang namanya buku itu pasti karya ya, karya yang berisi cerita rekaan. Cerita rekaan itu cerita yang direkayasa ya, yang sebenarnya itu tidak terjadi yang sebenarnya gitu, dan bersifat imajinatif. Nah, ini nih, buku ini itu bercerita mengenai imajinasi yang seperti apa dituangkan oleh penulisnya ke dalam sebuah buku. Tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Iya, karena dalam buku fiksi itu kita hanya mengolah mengenai imajinasi kita ya. Bagaimana buku itu tercipta, bagaimana buku itu berisi mengenai curhatan, bahkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia ini gitu. Dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide dari ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Betul sekali, karena dalam membahas buku fiksi ya, kita itu pasti berpikirnya imajinasi ya. Jadi tidak perlu itu yang harus meneliti, kemudian tidak perlu yang harus kita mengumpulkan data yang bersifat dengan fakta itu. Cukup kita mengolah imajinasi kita. Saya tuh pengen gitu, saya punya sayap di belakangnya itu. Ini gimana nih biar saya punya sayap? Ya, dituangkan di dalam buku fiksi ini karena ini bersifat imajinasi ya. Kemudian ini cerita yang rekaan itu dibuat-buat, dibikin-bikin ya, seolah-olah itu sangat menggempar ya, terlalu hiperbola, dilebih-lebihkan gitu. Makanya dalam buku fiksi ini biasanya itu bahasa yang digunakan itu bahasa yang susah dipahami gitu. Karena apa? Karena setiap orang punya memiliki daya imajinasi masing-masing. Bahkan ketika membaca sebuah puisi ya, atau mungkin novel dan lain-lainnya tuh, kita tidak langsung bisa membahas untuk semuanya. Oke, lanjut ke buku non fiksi. Nah, dalam buku non fiksi ini ya, kita akan belajar mengenai bahasa. Kalau sedangkan yang tadi itu berbicara mengenai buku fiksi, kita berbicara mengenai sastra. Kemudian ketika kita berbicara mengenai buku non fiksi, kita akan berbicara mengenai bahasa. Bahasa seperti apa? Buku non fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya. Nah, terbalik dengan yang buku fiksi. Kalau yang buku fiksi itu rekaan ya, dibuat-buat. Nah, kalau yang ini itu berisi kejadian yang sebenarnya dan bersifat informatif. Nah, jadi kalau yang tadi buku fiksi itu ngawur ya, ngarang, kemudian tidak bisa kita dipertanggungjawabkan nih, apa ya manusia itu punya sayap, kan sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Nah, kalau yang buku non fiksi ini bersifat informatif ya, memberikan informasi. Dalam buku non fiksi
membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Betul sekali, karena dalam buku non fiksi ini itu pasti di belakangnya ada daftar pustaka. Nah, itulah yang sebagai pengamatan dan data yang diambil dari buku-buku yang lain, atau mungkin kita mengamati nih di jalan raya, kemudian kita mengamati ada beberapa yang melintas di jalan raya itu, kita catat ya mobil apa saja yang lewat. Nah, itu adalah sebuah data. Nah, di sini di buku non fiksi ini dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita dapat melihatnya bahwa buku fiksi itu ada beberapa ya. Mungkin nanti kalian bisa mencari di sumber yang lainnya. Di sini Pak Arifin menampilkan 5. Oke, kumpulan dongeng ya, atau biasa disebut dengan antologi dongeng. Jadi dongeng itu kan dongeng sebelum tidur mungkin ya. Itu kan sesuatu yang kadang orang tua kita tuh pengen kita tidur dengan dengan mendongengnya gitu. Itu sesuatu yang mungkin tidak terjadi gitu. Kemudian cerpen, cerita pendek ya. Jadi kalau kalian membaca ya, pengen membaca kemudian hanya mungkin sekali duduk itu selesai ceritanya, yaitu cerpen. Kemudian ada novel. Nah, ininya lumayan tebel ya. Novel itu identik dengan tebal bukunya gitu. Itu biasanya novel. Kemudian drama. Wah, ini kayak kehidupan kalian ya, penuh dengan drama gitu. Kemudian yang terakhir adalah puisi. Jadi ada 5 yang termasuk ke dalam buku fiksi. Yang pertama adalah kumpulan dongeng, yang kedua adalah cerpen, yang ketiga adalah novel, dan yang keempat drama, yang terakhir adalah puisi. Karena semuanya ini dibuat oleh manusia ya. Kemudian semua ini dibuat mungkin bisa dikatakan sebagai khayalan gitu, hanya bersifat imajinasi. Kemudian yang terakhir itu ada buku non fiksi ya. Jadi dalam buku non fiksi biasanya itu buku-buku ini ya, yang sering kalian pegang, yang sering kalian baca itu adalah buku pelajaran. Jadi semua jenis buku pelajaran, baik itu IPA, IPS, matematika, kemudian agama dan lainnya, itu merupakan buku non fiksi karena itu dibuat berdasarkan beberapa buku, beberapa kajian, beberapa data yang fakta. Kemudian ada ilmiah populer ya. Kemudian ada biografi ya. Jadi kalau kalian menuliskan biografi kalian ya, mungkin tempat, tanggal lahir, kemudian bulan, kemudian ya hal yang berkaitan dengan pribadi, itu adalah biografi. Kemudian ada literatur. Wah, yang terakhir adalah motivasi. Jadi dalam buku non fiksi ada 5 jenis. Yang pertama adalah buku pelajaran, kemudian yang kedua adalah ilmiah populer, kemudian yang ketiga adalah biografi, kemudian yang keempat adalah literatur, dan yang kelima adalah motivasi ya. Jadi itu yang dapat Pak Arifin sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam PJJ, kita bisa melalui ini karena kita juga sudah pernah mengalami PJJ ya 2020, 2021. Nah, sekarang di 2022 kita PJJ lagi. Kemungkinan ini tidak lama. Jadi tolong yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, pola makannya tolong diatur lagi. Kemudian tetap semangat dalam belajar ya. Jadi demikian dapat saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.